Halo pemirsa Metro TV Lampung, masih bersama saya Krisdi dan masih bersama dengan sejumlah narasumber yang sangat luar biasa. Saya masih mau berbincang sama Karistia. Karistia, ketika Anda menjadi seorang desainer, tentu apa sih yang harus ditonjolkan gitu ya dari fashion yang ada di Lampung ini untuk bisa membantu mendobrak pariwisata yang ada di Lampung sendiri? Saya mulai dari diri sendiri. Sebagai desainer, hari ini saya tunjukkan bahwa di sini adalah perpaduan antara songket dengan tapis Lampung. Di sini saya menunjukkan persahabatan antara Palembang dengan Lampung. Karena Mbak Nadia dari Palembang. Jadi saya menggunakan songket dan tapis Lampung sebagai tunjukan persahabatan. Dengan mulai dari diri sendiri, kita bisa mengenalkan produk-produk Lampung terutama tapis ke masyarakat luas. Dan bisa dipakai khalayak umum termasuk anak muda gitu. Sekarang menurut Anda, apakah busana Lampung ini sudah dikenal gitu sama kaum milenial ataupun dari nasional juga? Menurut Anda seperti apa? Menurut saya untuk sekarang ini baru 50%. 50%? Iya, untuk Lampung, Sumatera, Jawa itu mungkin sudah mengenal banyak tapis. Tapi untuk daerah ke timur, mungkin Bali, Kalimantan belum. Karena kalau untuk Jakarta, Sumatera sudah banyak yang kenal tapis menurut saya. Dan anak-anak milenial pun bangga menggunakan tapis karena tapis itu prosesnya sangat lama dan itu membutuhkan proses dan itu precious. Jadi menurut saya itu kita harus bangga menggunakan tapis. Lalu bagaimana menurut Anda agar pengenalan tapis ini bisa optimal di masyarakat? Salah satunya dengan sosial media tentunya. Kemudian kita memperkenalkan diri sendiri. Kalau kita keluar kota kita menggunakan tapis, atau kita kondangan kita menggunakan tapis. Itu salah satu cara sedikit tapi efek besar buat masyarakat menurut saya. Jadi perkembangan teknologi saat ini sangat membantu seperti itu ya Karistia ya? Sangat membantu. Ya, dengan sound yang cantik kita akan mengenalkan tapis ke masyarakat luas. Baik, tadi untuk ke fashionnya, saya mau ke Pak Wakil Bupati. Wakil Bupati, tadi sudah terjawab sebenarnya untuk fashionnya, bagaimana cara mengoptimalkannya. Lantas bagaimana untuk pariwisata yang ada di Lampung Tengah? Apakah sudah optimal menurut Anda sendiri, Pak Wakil Bupati? Iya. Tempat pariwisata di Lampung Tengah ini untuk mengenalkannya memang belum maksimal. Kita dalam mengenalkannya, kalau saya melihat kondisi yang ada sekarang, hanya mengenalkan pemerintah daerah, terus terang pemerintah daerah dalam hal keuangannya di tengah pandemi ini agak sulit. Oleh karena itu, banyak mengajak masyarakat, melibatkan masyarakat untuk bisa aktif di dalam pemberdayaan, memperkenalkan tempat wisata, itu harus dilakukan. Oleh karena itu, saya bersama Dinas Pariwisata berusaha untuk keliling satu tempat ke tempat lain, berusaha mengugah masyarakat, mengajak mereka semua untuk bangga dengan tempat mereka, memperkenalkan tempat mereka melalui media sosial, melalui media branding. Dengan adanya orang yang datang ke tempat mereka, otomatis di sana akan terjadi geliat ekonomi yang itu mempengaruhi ekonomi mereka. Itu ajakan-ajakan itu terus kami ajak. Di Provinsi Lampung ini itu paling banyak area kreatif terbentuk se-Indonesia. 18 area kreatif terbentuk. Dan dari 18 area kreatif yang terbentuk di Provinsi Lampung, 5 itu terbentuk di Kabupaten Lampung Tengah dalam jangka waktu 7 bulan ini. Jadi dengan adanya semangat, dan saya yakin bahwa masyarakat Lampung Tengah ini adalah masyarakat yang sebenarnya ingin maju, tetapi kadang-kadang mereka bingung mau mulai majunya dari mana. Dengan sebuah motivasi dan inspirasi yang langsung ditunjukkan kepada mereka, bahwa dengan media branding, memperkenalkan sebuah tempat dengan media branding, bangga dengan tempat sendiri, nggak ada gunanya, nggak mungkin kita bisa memperkenalkan tempat kita sendiri, membuat tempat kita sendiri menarik buat orang lain, kalau seandainya kita yang di tempat itu tidak bangga dengan daerah kita sendiri. Nah, saya yakin dengan pemerintah yang ada sekarang, dengan optimisme masyarakat yang ada sekarang belum maksimal, tapi akan segera maksimal ke depan. Yakin sekali. Apa untuk memaksimalkan ini semua? Apakah ada gebrakan yang sudah direncanakan untuk memajukan pariwisata yang ada di Lampung Tengah sendiri, Pak Arito? Ya. Yang akan saya rencanakan adalah mengajak 15 titik yang akan kita jadikan destinasi wisata itu, membentuk Pok Darwis yang ada, meningkatkan peran serta publik yang ada,
sehingga akhirnya Pok Darwis yang ada itu membenahi sendiri, menggerakkan sendiri, memperkenalkan sendiri dengan sebuah keyakinan bahwa dengan mereka menggerakkan, dengan mereka membersihkan, dengan mereka memperkenalkan lingkungan mereka melalui media branding, itu akan membuat seseorang tertarik. Seperti kayak Mbak Nadia tadi sudah bicara tentang Curug Tujuh. Kok saya ada keyakinan Mbak belum sampai sana, tapi saya bisa kasih tahu Mbak, kalau sampai yang nomor 7 Mbak naik ke sana, Mbak foto di sana, nggak akan pernah lupa kalau pernah foto di Curug Tujuh Lampung Tengah. Itu kan tahu karena media sosial. Berarti dalam kerja kita 7 bulan ini sudah berhasil memperkenalkan beberapa titik yang ada di Lampung Tengah. Insya Allah kita akan buat sebuah danau yang danaunya nanti jernih dan ada ikan berenang di sana. Mbak Nadia bisa naik ayunan di Danau Tirta Gangga Lampung Tengah. Baik, lalu saya mau ke Bapak GM dulu. Pak GM, dunia perhotelan tentu juga mendongkrak gitu ya, mendorong juga pariwisata yang ada di Lampung Tengah. Lalu bagaimana upaya dari BBC Hotel Lampung sendiri untuk mendongkrak pariwisata yang ada di Lampung Tengah, Pak Supardiono? Oke, terima kasih Pak. Kalau dari sisi hotel sebagai akomodasi itu pasti akan selalu mendukung setiap apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, karena orang yang akan datang ke tempat kita di Lampung Tengah, pariwisata ke Lampung Tengah, pasti akan membutuhkan penginapan. Nah, di BBC ini kita menyiapkan semuanya. Jadi mereka akan menikmati wisata di Lampung Tengah dengan nyaman, tenang. Kualitas apa yang Anda tawarkan, Pak Supardiono? Kita di BBC ada fasilitas kolam renang, bisa untuk dewasa dan anak-anak. Terus untuk kamar kita ada 5 tipe kamar, dari mulai superior sampai Royal Suite, Pak. Itu ada semua, dan kita juga ada umbrella park. Umbrella park selain restoran ya, kita ada umbrella park. Ini bisa kita jadikan untuk acara-acara seperti wedding ya, ulang tahun atau reuni, bisa kita lakukan di sini. Baik, oke, ada sejumlah fasilitas seperti itu ya. Lalu saya ke Kak Nadia terlebih dahulu. Ketika Anda datang ke BBC Hotel Lampung, apa yang Anda rasakan? Pelayanan apa yang Anda rasakan di BBC Hotel Lampung sendiri, Kak Nadia? Oke, saat saya datang dari Palembang menuju ke Lampung Tengah ini, saya sangat senang sekali dengan adanya tol. Itu bisa dengan akses yang mudah dan cepat. Biasanya kami dari Palembang membutuhkan waktu yang sangat lama, berhari-hari bisa sampai ke Lampung Tengah ini. Tetapi sekarang bisa dengan waktu yang singkat, cuma 3 jam bisa sampai ke Lampung. Dari tempat Lampung kami langsung ke BBC hotel ini, disambut dengan hangat di sini dan dijamu sama Bapak Wakil Bupati dan serta pengurus yang ada di sini, panitia-panitia yang ada di sini juga. Dan kami sangat senang sekali dengan adanya acara ini, juga dapat membuat destinasi yang ada di wisata yang Lampung ini dapat lebih berkembang dan lebih bisa mendongkrak pariwisata yang ada di Lampung Tengah ini. Terima kasih. Baik, kita jeda sejenak ya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Karena dialog spesial sesaat lagi akan segera kembali.